semester 2 2019, sistem keuangan Indonesia dihadapkan pada 4 sumber kerentanan utama yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan apabila terjadi gangguan yang berasal dari global dan domestik. Kerentanan pertama adalah keterkaitan kinerja korporasi dengan dinamika makroekonomi dan keuangan global, terutama bila korporasi bergerak di sektor komoditas dan sektor manufaktur terdampak. Sebagai konsekuensi small open economy, kinerja korporasi dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi global. Oleh karena itu, kerentanan ini berpotensi meningkat apabila penurunan volume perdagangan komoditas dan barang ekspor terus berlanjut yang tercermin pada perlambatan permintaan kredit korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan kerentanan pada kinerja penjualan korporasi sektor komoditas yang berorientasi ekspor dan sektor manufaktur yang sebagian bahan bakunya impor. Sebagaimana terjadi pada beberapa tahun terakhir, penurunan harga komoditas di pasar global menyebabkan menurunnya kinerja korporasi yang berorientasi ekspor. Kerentanan kedua muncul akibat kemampuan bayar yang cenderung menurun, terutama apabila korporasi tersebut memiliki utang luar negeri dalam struktur pembiayaannya. Tekanan global berdampak terhadap kemampuan bayar korporasi. Aktivitas korporasi terus mengalami perlambatan di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang bersumber dari perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, perlambatan ekonomi global, ketidakpastian Brexit, serta kondisi geopolitik yang memanas di beberapa wilayah. Tekanan global tersebut juga meningkatkan risiko nilai tukar dan likuiditas korporasi dengan utang luar negeri yang tinggi. Dampak lebih dirasakan korporasi yang memiliki utang luar negeri tinggi dengan kewajiban falas lebih besar dari aset falasnya, serta tidak memiliki sumber pendapatan falas. Dari 250 korporasi yang memiliki ULN paling tinggi di Indonesia, diketahui bahwa 43 korporasi diantaranya memiliki kewajiban falas lebih besar dari aset falas, serta tidak memiliki sumber pendapatan falas. Pangsa ULN yang dimiliki 43 korporasi ini adalah 22,7% dari total ULN. Dengan kata lain, 22,7% ULN tersebut perlu menjadi perhatian. Untuk memitigasi nilai tukar, mayoritas korporasi melakukan aktivitas lindung nilai atau hedging. Kerentanan ketiga, yaitu penurunan harga komoditas di tengah tekanan ekonomi global berimbas pada melambatnya kinerja korporasi yang memengaruhi kondisi rumah tangga. Perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga terjadi sejak akhir triwulan 3 2018 hingga akhir 2019. Menurunnya kinerja keuangan rumah tangga ini sejalan dengan perlambatan tingkat cicilan rumah tangga yang tercermin dari debt service ratio yang menurun sepanjang 2019. Penurunan debt service ratio tersebut utamanya terjadi pada kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah. Rumah tangga berusaha menurunkan pangsa utangnya untuk mempertahankan tingkat konsumsi. Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa porsi konsumsi terhadap pendapatan rumah tangga terus meningkat dari 2017 hingga akhir 2019. Hal tersebut diikuti oleh meningkatnya risiko kredit rumah tangga. Kerentanan keempat disebabkan perbankan memiliki eksposur pada korporasi dan rumah tangga yang kinerja sektoralnya terganggu. Pelemahan kinerja korporasi di beberapa sektor akibat perang dagang dan harga komoditas yang melemah menyebabkan permintaan kredit menurun sehingga pertumbuhan kredit melambat. Penurunan kinerja korporasi menyebabkan penurunan permintaan pembiayaan ekonomi dan meningkatnya risiko kredit. Pembiayaan perekonomian sepanjang 2019 jauh melambat dibandingkan 2018. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh perlambatan kredit perbankan. Dampak syok perekonomian dan pasar keuangan global terhadap sistem keuangan Indonesia masih terkendali. Imbas kondisi makrofinansial global tertransmisi ke perekonomian domestik melalui jalur perdagangan, jalur komoditas, dan jalur keuangan. Meskipun kinerja beberapa korporasi sektor manufaktur dan komoditas ekspor menurun di tengah tekanan global tersebut, secara umum kinerja korporasi masih terjaga.
Korporasi memiliki ketahanan yang tinggi untuk menghadapi tekanan global. Kinerja korporasi masih melambat sebagai dampak berlanjutnya perlambatan ekonomi global menyebabkan profitabilitas menurun. Secara sektoral, mayoritas kinerja melambat, terutama yang bergerak di sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Untuk menghadapi tekanan tersebut, korporasi melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja. Upaya konsolidasi yang dilakukan antara lain melakukan merger dan akuisisi, serta perbaikan portofolio pembiayaan untuk mengurangi beban utang, tercermin dari menurunnya angka debt to equity ratio. Di tengah berlanjutnya tekanan global, korporasi masih memiliki kemampuan bayar yang memadai, termasuk korporasi yang memiliki sumber pendanaan eksternal. Kemampuan bayar korporasi secara umum mengalami penurunan di tengah berlanjutnya tekanan global. Strategi untuk menjaga kemampuan bayar antara lain penyesuaian eksposur pembiayaan dan reprofiling jatuh tempo utang. Beberapa sektor perlu dicermati karena terpapar risiko nilai tukar akibat eksposur utang luar negeri, namun kemampuan bayarnya masih terjaga. Meskipun korporasi dengan utang luar negeri memiliki risiko nilai tukar yang juga tinggi, namun risiko jatuh tempo tetap terkendali mengingat sebagian besar utang luar negeri jatuh tempo di atas 1 tahun. Perlambatan kinerja keuangan memengaruhi perilaku dan strategi rumah tangga. Hasil survei neraca rumah tangga mengonfirmasi perlambatan kinerja keuangan memengaruhi perilaku rumah tangga dalam berhutang. Di satu sisi, pangsa rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar menurun. Di sisi lain, kemampuan membayar hutang cenderung menurun. Rumah tangga melakukan beberapa strategi untuk mengatasi kerentanan keuangan. 5 strategi utama yang ditempuh adalah mengurangi pengeluaran, menarik uang dari tabungan, menjual barang yang dimiliki, menambah jam kerja, dan melakukan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama. Kinerja perbankan masih terjaga, namun terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan intermediasi mengalami perlambatan sepanjang 2019. Pertumbuhan kredit yang melambat diikuti oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang sedikit meningkat. Risiko kredit sedikit meningkat, namun masih terjaga pada level yang aman, mencerminkan keberhasilan bank memitigasi risiko kredit dengan baik. Peningkatan risiko kredit perbankan terutama oleh sektor industri manufaktur yang terdampak langsung penurunan kinerja korporasi. Peningkatan rasio kredit bermasalah juga terjadi di seluruh segmen kredit, termasuk kredit korporasi. Namun demikian, upaya mitigasi risiko kredit terus dilakukan dan perbankan masih akan menerapkan lending standard yang berhati-hati serta mengutamakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Arah pengetatan penyaluran kredit diperkirakan masih berlanjut di triwulan pertama 2020. Pengetatan penyaluran kredit terutama dilakukan terhadap kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Aspek kebijakan penyaluran kredit yang akan diperketat pada triwulan pertama 2020 yaitu jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi. Di sisi lain, suku bunga kredit dan plafon kredit diperkirakan lebih longgar pada triwulan pertama 2020. Sepanjang 2019, permodalan perbankan tetap kuat, jauh di atas ketentuan minimum. Bahkan, permodalan perbankan semakin kuat, tercermin dari tren rasio kecukupan modal yang meningkat. Perbankan juga fokus menambah dana murah dalam rangka menurunkan biaya dananya agar menjaga profitabilitas. Sebagian besar peningkatan pertumbuhan DPK ditempatkan sebagai alat likuid.